Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami akan menanggapi salah satu video yang sempat viral, di mana video tersebut ternyata adalah videonya Gus Kausar, hafizahullahu ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Dan video Gus Kausar ini menjadi senjata ampuh bagi kaum sebelah. Namun kami akan tanggapi itu video tersebut. Kami akan dan harus menanggapi video itu. Biar apa? Biar kaum sebelah itu melek, biar kaum sebelah itu mikir, biar mereka itu tidak sumbu pendek lagi. Tapi sebelumnya, mari kita tonton terlebih dahulu video daripada Gus Kausar. Bagaimana sih ceritanya? Kok bisa video tersebut menjadi senjata ampuh bagi kaum sebelah? Dan banyak ini kaum sebelah yang sudah mengupload video daripada Gus Kausar. Ternyata isi ceramah beliau begini. Sudahlah, jenengan sang santri, tampilkan bahwa jenengan adalah solusi. Beres ini. Mereka semua yang ikut teman-teman sebelah itu karena merasa ngaji itu yang pantas ke sana. Nah, pertanyaannya, jenengan di mana? Kok sampai jenengan tidak dianggap pantas untuk diikuti? Sudahlah, tidak usah komentari sana. Mereka semuanya itu pengen ngaji. Jadi tidak usah datang komentari sebelah begini. Ngoco. Jelas sekali Gus Kausar bicara kepada para santri. Entah apakah semua santri atau khusus santri beliau, Allahu a'lam. Yang jelas kalau kami tidak mondok di pondok beliau, ya, sehingga kalau seumpama Gus Kausar ini bicara kepada santri beliau, khusus untuk santri beliau, maka video tersebut bukan untuk kami. Tetapi kalau seumpama video itu maksud Gus Kausar adalah untuk semua para santri atau santri Jamiah Nahdlatul Ulama, maka butuh pertimbangan. Intinya Gus Kausar itu kan gini, sudahlah para santri itu gak usah komentar tentang kaum-kaum sebelah, maksudnya Wahabi, wawasan hanya bid'ah, ya, wawasan agamanya hanya bid'ah, atau Salafi karena salah fikir, ya. Jadi sudahlah, kata beliau, gak usah bicara tentang mereka, mendingan santri itu introspeksi dirilah, katanya. Kenapa umat itu, masyarakat itu kok tidak mau ngaji ke santri, sehingga mereka itu kok ngajinya kepada para sutat-sutat Wahabi atau Salafi dan semacamnya. Ini yang menjadi senjata ampuh bagi kaum Wahabi. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa semua youtuber ahli sunnah wal jamaah itu sejatinya hanya untuk menangkis, hanya untuk menangkal bagaimana masyarakat ini bisa dibentengi. Sebab begini teman-teman, kalau seumpama Gus Kausar itu melarang santri untuk menanggapi atau bicara bagaimana Wahabi, dilarang para santri, maka rasanya percuma kan para santri itu dibekali ilmu pengetahuan. Sebab ilmu itu mau tidak mau kan wajib diamalkan. Dan salah satu bentuk mengamalkan ilmu yaitu kita membenarkan, kita bersuara. Mana yang benar, mana yang keliru, mana yang salah, kita wajib bersuara. Kalau seumpama para santri itu diam, yang tahu pengetahuan diam, pertanyaannya siapa yang akan membentengi masyarakat? Youtuber ahli sunnah wal jamaah, saya yakin mereka juga di alam nyata dakwah. Tetapi mengapa mereka harus muncul di YouTube? Sebab YouTube itu sekarang banyak youtuber Wahabi yang malah isi videonya menyerang-nyerang amaliyah Jamiah Nahdlatul Ulama, menuduh sesat amaliyah ahli sunnah wal jamaah. Bahkan terlalu banyak sutat-sutat Wahabi yang sudah tersebar videonya di YouTube itu berdusta atas nama ulama. Ada yang dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, ada yang dusta atas nama Al-Imam An-Nawawi, ada yang dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, ada yang dusta atas nama Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terlalu banyak mereka melakukan kedustaan. Kalau seumpama para santri dan semua kiai seumpama diam, tidak muncul di YouTube, tidak nanggapi ceramah-ceramah ngawur tersebut, pertanyaannya siapa yang akan membentengi umat di media sosial? YouTube kita lawan pakai YouTube.
Kalau persoalan alam nyata, kita tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di alam nyata kita. Ya contoh, kita itu ngaji kitab di depan santri seperti ini, bagus. Tetapi tetap harus di zaman sekarang harus ada yang muncul di YouTube. Kita tahu, sebanyak apapun pesantren itu santrinya, sebanyak apapun isi pesantren yang ngaji di pesantren, tetap jauh lebih banyak orang yang ngaji di media sosial sekarang. Contoh aja wes ya, santri terbanyak mungkin berapa? Satu pesantren seumpama 5.000 santrinya atau 10.000 lah. Itu kalau di alam nyata 10.000 itu kayak banyak sekali. Ternyata orang yang nonton YouTube kalau cuma 10.000 itu kayak masih dianggap viewer minim, teman-teman. Ada yang nonton 20.000, ada juga yang nonton 50.000, ada yang 100.000, bahkan ada di YouTube itu sampai jutaan viewernya. Jadi kalah kalau seumpama media itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang tahu kebenaran, bahaya. Maka bagi kami pribadi tetap wajib dan harus kita tampil di media sosial. Untuk apa? Membentengi umat, utamanya bagi kaum muda, generasi muda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak dan semuanya yang tidak dan belum sempat mengenyam dunia pendidikan di pesantren Jamiah Nahdlatul Ulama, maka wajib harus ada yang tampil. Dan toh meskipun Gus Kautsar Daud begini, ternyata terlalu banyak daripada ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, utamanya Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU, yang juga nanggapi persoalan-persoalan Wahabi. Contohnya adalah Kiai Haji Said Agil Siraj hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrah. Beliau juga sering mengomentari Wahabi. Begitu juga PWNU Jawa Timur Kiai Haji Marzuki Mustamar hafizahullah ta'ala wa ta'ala umrah, amin ya rabbal alamin. Beliau sangat garang melawan Wahabi. Saya acungkan jempol untuk beliau daripada orang-orang yang malah ngomentari orang yang membentengi umat dari virus-virus Wahabi. Ketidaksetujuan kami terhadap apa yang dinyatakan oleh Gus Kautsar berdasarkan dalil. Di sini kami akan bacakan dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Al-Ahkamus Sultaniyah ini karya daripada Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, amin ya rabbal alamin. Ini terbitan Darul Hadis. Silakan cek bagi teman-teman yang punya kitab ini, Al-Ahkamus Sultaniyah, tepat pada halaman 361 kalau punya kami ya, sampai 362. Di sini dijelaskan, wa idza wujida man yatasadda li ilmi syar'i wa laysa min ahlihi min faqihin aw wa'idhin wa lam yu'man igtirarun nasi bihi fi su'i ta'wilin aw tahrifi jawabin unkira alaihi tasaddi lima laysa huwa min ahlihi. Ketika ditemukan ada orang yang sok-sok ngajar ilmu syariat, menyebarkan ilmu syariat, walaysa min ahlihi, padahal orang itu bukan ahlinya, orang itu tidak ngerti apa-apa, dia sok-sokan ngajar ilmu syariat, min faqihin awaidin, dia memang tidak memiliki kriteria-kriteria seorang faqih, tidak memiliki kriteria seorang wa'id atau penasehat, penceramah, walam yu'man igtirarun nasi bihi fi su'i ta'wilin, dan dikhawatirkan atau tidak aman masyarakat akan tertipu oleh dia fi su'i ta'wil, dia itu buruk ketika menerangkan sesuatu, atau tahrifi jawabin, atau ketika menjawab sesuatu dia melenceng jawabannya, ungkira alaihi tasaddi, maka tipe orang semacam itu harus diingkari. Bima laysa huwa min ahli, apa-apa yang dia tidak kuasai. Contoh, dia tidak ngerti bagaimana fatwa Imam Asy-Syafi'i, tapi dia sok-sokan Imam Asy-Syafi'i gini, padahal ternyata di kitab Al-Imam Asy-Syafi'i tidak begitu. Ini wajib dibantah, ungkira alaihi, wajib dibantah, bukan dibiarin. Dan bukan malah melarang orang yang membantah, enggak seperti itu. Ini termasuk bagian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Oleh sebab itu, lanjutkan
kepada para youtuber ahli sunnah wal jamaah, lanjutkan perjuangan. Kita terus bantah pernyataan-pernyataan Wahabi yang isinya seringkali mereka Ustaz-Ustaz Wahabi itu berbohong, berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam, dusta atas nama Imam An-Nawawi. Semua banyak yang dusta, teman-teman. Tidak hanya itu, kata beliau Imam Al-Mawardi, wa uzhira amruhu li alla yutarabi. Kalau perlu, jelaskan profil orang itu, jelaskan agar apa? Masyarakat nanti tidak tertipu oleh dia. Oh, ini orang Badrus Salam, jelaskan ya, wa udhira amru, jelaskan profilnya. Badrus Salam LC Al-Wahabi maupun Farhan Abu Furaihan Al-Wahabi itu telah dusta atas nama Imam An-Nawawi, atas nama Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, dusta. Begitu juga Zulkarnain Al-Maduri, dusta atas nama Imam Syafi'i. Begitu juga Haris Abu Naufal, dusta atas nama Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Zulkarnain bin Muhammad Sunusi juga dusta atas nama Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari mentakwil, dia bilang Imam Bukhari tidak mentakwil. Itu lagi-lagi kedustaan. Apalagi kayak Khalid Basalamah itu. Ditanya, ada orang ketika dia itu ambil wudhu, pada saat dia itu mengusap kepala, dia ternyata hanya mengusap keningnya saja. Nah, apakah sah wudhunya? Apa jawaban Khalid Basalamah? Itu video sudah viral. Malah dia bilang, setahu saya, ini kan S2 ya, setahu saya wudhunya sah. Karena rukun wudhu hanyalah basuh wajah dan basuh tangan sampai siku saja, yang lainnya cuma sunnah muakkadah sebagaimana tayamum, katanya. Ya Allah, ini ngeri jawaban seperti ini. Laisa min ahli, dia bukan ahli agama kalau seperti itu. Buktinya apa? Masa rukun wudhu aja dia nggak bisa? Jadi dalam kitab ini sangat jelas, kalau ada orang yang bukan ahlinya kok ngomong, atau dia sering berdusta, sering jawab dengan jawaban yang melenceng, itu wajib diingkari di sini, harus diingkari. Bukan malah yang mengingkari yang harus diprotes, tidak, teman-teman. Oleh sebab itu, kami tetap akan terus dan tidak akan berhenti selama Ustaz-Ustaz Wahabi muncul di YouTube dan jawaban mereka melenceng, tidak sesuai dengan ajaran-ajaran para ulama-ulama salaf. Meskipun mereka ngaku-ngaku salapi, padahal cuma salah pikir, kami akan terus melawan. Kami akan tetap lawan. Kami akan tetap membantah. Saya nggak peduli siapapun yang ngelarang kami, dan kami tidak akan peduli siapapun yang nyindir-nyindir kami. Saya nggak peduli. Yang jelas kami lakukan hanya satu, membentengi umat dari pembodohan, agar umat ini tidak dibodohi, tidak ditipu atas nama inilah, atas nama itulah. Ayolah mikir. Abu Haidar As-Sundawi itu kan dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, yang katanya Imam Asy-Syafi'i maupun ulama Syafi'iyah, kata Abu Haidar As-Sundawi, melarang keras, menentang keras ngaji di sisi kuburan. Padahal Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam kitab Al-Umnya, beliau mengatakan, dan saya senang ketika Al-Quran dibaca di sisi kuburan. Apalagi ulama-ulama Syafi'iyah menganjurkan kita ketika ziarah kubur ngaji Al-Quran. Contohnya Imam An-Nawawi, cek itu dalam kitab-kitab ulama Syafi'iyah, itu dusta. Dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab dijelaskan sunnah ngaji di kuburan ketika kita ziarah kubur. I'anatut Talibin, Fathul Mu'in, Al-Bajuri, Hasyiatul Bujairami Al-Khatib, kemudian Nihayatul Zaid, Nihanatul Muhtaj, Munil Muhtaj, Al-Islami wa Adillatu. Semua ulama menganjurkan kita ngaji Al-Quran di sisi kuburan ketika kita ziarah kubur. Kok malah Abu Haidar As-Sundawi berdusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, berdusta atas nama ulama Syafi'iyah? Apakah ceramah yang semacam ini kita biarin? Pertanyaannya, siapa yang akan meluruskan umat ini? Siapa yang akan membentengi orang awam yang mereka tidak bisa ngaji kitab sendiri? Mereka belum sempat mondok, mereka belum sempat untuk mengenyam dunia pendidikan di pesantren. Kemudian malah muncul sutat-sutat itu bermodal surban, bermodal imamah, isinya tong kosong, malah dusta atas nama imam, dusta atas nama ulama. Mengerikan. Jangan harap Wahabi bisa membungkam kami, bisa membuat kami diam. Tidak akan pernah. Dan kami tidak akan pernah
nutup channel sebelum para Wahabi sudah tidak ada di YouTube. Teriak-teriak bid'ah, 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 padahal dia nggak ngerti apa itu bid'ah. Oleh sebab itu benar sudah Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Mengapa? Karena memang Wahabi wajar hasil belajar instan. Oleh sebab itu jadilah salafi, salah fikir. Semoga bisa dimengerti. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.